Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amarana Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal kalami kalamullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengabarkan dengan sabdanya, ahabbul biladi indallahi masajiduha wa abghadul biladi indallahi aswakiha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Hari ini kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Semoga Allah memberikan perkara-perkara yang baik kepada kita semuanya. Bahkan insyaallah ta'ala Allah akan memberikan kepada kita sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah thumma yatluna al-kitaba wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, belajar Al-Quran, mempelajari kitab Al-Quran
berusaha untuk memahami isi kandungannya, kecuali Allah akan menurunkan kepada kaum tersebut as-sakinah, ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, rasa aman ketika kita hidup di dunia ini. As-sakinah, ketenangan, merupakan harapan semua yang hidup di dunia ini. Maka orang mencari makan sebab dia khawatir kalau tidak makan. Maka dia mencari makan supaya hatinya tenang. Sampai sudah banyak makanan di depannya aja dia masih numpuk-numpuk supaya tenang. Orang mengumpul-ngumpulkan harta supaya tenang. Orang berebut mencari jabatan supaya tenang. Orang bermusuh-musuhan, berebut apa-apa yang ada di dunia ini supaya dia menang. Apa yang dicari? Ketenangan. Ternyata setelah harta didapat, bukan ketenangan yang dirasakan. Setelah jabatan diraih, bukan kebahagiaan yang dia rasakan. Ternyata dunia ini, kata yang menciptakan hanyalah permainan yang sifatnya menipu. Alangkah banyaknya orang-orang yang sudah tertipu dengan dunia ini. Ternyata kebahagiaan itu ketika kita duduk mempelajari syariat Islam, ketika kita duduk mengingat Sang Pencipta, ketika kita bersama-sama merendahkan diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketenangan yang akan Allah berikan kepada beberapa orang saja. Maka apakah sama orang-orang yang mendapatkan ketenangan dengan orang yang tidak mendapatkan ketenangan? Tentu jawabannya berbeda. Barakallahu fikum. Permasalahannya jamaah, manusia itu hatinya berbolak-balik. Hari ini kita duduk seperti ini, tapi kita tidak menjamin hari berikutnya kita masih seperti ini. Hari ini kita masih membaca Al-Quran, kita tidak tahu hari berikutnya kita masih baca Al-Quran. Hari ini kita berniat untuk jadi orang yang baik, tapi kita tidak tahu nanti, besok, lusa, bulan depan, tahun depan masih seperti itu. Maka pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah. Maka hendaknya senantiasa kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma ya Allah, arina, tunjukkanlah kepada kami al-haqqa, barang yang baik. Haqqa, kelihatan baik di mata saya. Warzuqna, dan berikanlah kepada kami ya Allah rizki. Apa itu? Kemampuan untuk ittiba'ah, menempuh, mengikuti barang baik tersebut. Karena ada orang yang tidak ditunjukkan kebaikan itu, atau ada orang ditunjukkan kebaikan itu tapi dia tidak mampu melakukan, atau malah ada orang yang tidak tahu kebaikan itu padahal itu baik. Maka doa kita, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami barang yang baik itu kelihatan baik. Ini doa ini harus kita
ucapkan setiap hari. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah barang benar, barang baik itu kelihatan baik, kelihatan benar. Apalagi zaman sekarang ini, barang baik samar-samar, barang baik tidak kelihatan. Yang namanya duduk belajar Islam itu tidak diragukan itu kebaikan. Tetapi banyak orang yang tertutup, tidak tahu. Sudah berapa tahun kita mengadakan kajian, dari ribuan orang yang datang belum sampai 1000. Karena apa? Tidak ditunjukkan. Atau ditunjukkan oleh Allah. Itu baik loh, pengajian itu mengajak kamu jadi orang baik, dan kamu akan mendapatkan pahala, ampunan, dan kamu akan dimasukkan ke surga. Tapi dia tidak diberi rizki kemampuan mengikutinya. Maka Allahumma arina al-haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami barang yang benar itu kelihatan benar. Warzuqna, dan berikanlah rizki kepada kami. Apa rizkinya? Kemampuan ittiba'ah, mengikuti kebenaran. Yang kedua apa? Wa arina al-batila batilan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami barang yang jelek, barang yang buruk. Itu kelihatan jelek, kelihatan buruk. Tolong tunjukkanlah ya Allah. Jangan sampai barang buruk kelihatan baik. Dan sekarang ini, di zaman ini, perbuatan buruk dibilang baik, perbuatan dosa dibilang biasa. Kalau ada orang pacaran di pantai, ya, kemudian dia sedang berdua-duaan, suami istri enggak? Dia ndak suami istri, karena pacaran itu suami istri pacaran, tapi ini ada pacaran ndak suami istri. Kemudian kita jalan di dekat orang yang pacaran, yang malu kita atau dia? Atau kedua-duanya malu? Kok yang malu kita? Harusnya kita tendang itu orang itu. Saya bukan polisi, ya. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi zaman sekarang yang buruk nampak baik. Sampai kita pun malu ketika ada orang pacaran, kita tidak melarangnya. Yang celaka, orang tua datang ke rumah, Ustaz, tolong diruqyah anak saya. Kenapa? Lah gadang, kalian punya pacar. Dan ini kenyataan ini. Masya Allah, ini minta diruqyah karena belum punya pacar. Ini namanya kan kebalik. Saya ngomong apa ini? Ini orang ini awamnya keterlaluan ini. Dan ini zaman sekarang. Maka kita katakan, Allahumma ya Allah, arina atau arini, tunjukkanlah kepada kami al-batil, barang yang jelek, barang yang dosa itu batilan, kelihatan batil. Jangan kelihatan bagus ya Allah. Tolong yang jelek kelihatan jelek. Tidak cukup itu, masih ada satu lagi. Warzuqna, dan berikanlah rizki. Apa? Ijtinabah, kemampuan menjauhi keburukan tersebut. Nah, ini dari tadi kita sudah mengatakan warzuqni, warzuqni, warzuqni. Jadi yang namanya rezeki itu bukan cuma duit, tapi kemampuan mengikuti kebenaran itu adalah rezeki. Kemampuan meninggalkan kebatilan itu adalah rezeki. Bisa dipahami ya. Jadi kadang orang mengartikan rizki itu duit. Dari dulu saya bilang ini, jamaah,
istiqomah kita pengajian. Jangan bosan. Ya ustadznya iko kaiko, ya kan masih manusia. Bosan itu macam-macam alasannya. Ustadznya itu bosan. Atau kadang-kadang itu duduk sama kawannya, kemudian kawannya ngobrol, rupanya sakit hati, kemudian dia nggak mengaji. Yang rugi yang nggak ngaji. Jamaah, ini kita di sini itu duduk bareng. Istilahnya ibarat orang berjalan bareng-bareng, itu kadang-kadang kakinya keinjak. Dimaafkan, keinjak kakinya terus ndak ngaji, ya rugi. Ustaz, yang menyakiti bukan kawan. Siapa? Ustadznya. Dari awal saya sudah disindir terus. Lah kerja ustadz itu nyindir orang. Ya. Kerja ustadz itu nyindir orang. Ya. Ini suaranya nyentak-nyentak ini, telinganya sakit dah ini. Nah ini nggak ada apanya, nggak ada filternya ini ya. Ya sabar aja lah. Pakai masker ya, atau ini dikasih masker ini supaya ndak nyentak-nyentak ini. Kalau ada tisu dikasih karet ya, tisu dikasih karet. Ya. Barakallahu fikum. Jadi saya dulu bilang, datang ke majelis taklim itu bertambah rizkinya. Siapa yang kepingin rizkinya bertambah-tambah, maka hadir di majelis taklim. Tapi masih juga tidak banyak yang datang. Barangkali dalam hati, semua awak pai nggak papiti, pulang juga nggak papiti. Ya. Jadi sekaranglah tahu, warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami mampu ittiba, mengikuti kebenaran. Warzuqni, berikanlah rizki kepada kami ijtinabah, mampu meninggalkan keburukan. Nah, jadi rizki jangan diartikan duit. Dulu sudah saya bilang, duit bukan rezeki. Tapi, belum titik ya, dicatat anak-anak ya. Duit bukan rezeki, koma, tapi bagian kecil dari rezeki. Kecilnya panjang, kecil dari rezeki. Berarti rezeki enggak? Ya rezeki, tapi bagian kecil. Kecil duit itu, yang besar itu ada. Apa itu? Sehat. Ya, udah beriman sehat, ini dua yang terbesar. Yang pertama iman, yang kedua sehat. Makanya jamaah, ketika kita sudah diberi sehat, berarti kita lakayo. Udah sehat kok masih menggerutu, masih mengatakan saya miskin, berarti alun kamakan kaji, belum paham. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallallahu al-afwa wal afiyah." Mintalah kamu kepada Allah ampunan dan sehat. Karena apa? Fa innallaha la ya'ti syai'un. Karena Allah tidak memberi sesuatu li'abdihi, kepada hambanya, khairun, yang paling baik, ba'dal iman, setelah dia diberi keimanan, illal afiyah, kecuali sehat. Jadi sehat itu nikmat terbesar nomor 2 setelah iman. Udah sehat masih menggerutu, maunya apa? Duitnya banyak, dikasih duit tapi sakit-sakitan, tentu tidak mau. Baik, kita bersyukur dan kita berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah sebagai orang yang mencintai ilmu. Karena jamaah kita terlahir sebagai orang Islam.
Semua manusia terlahir beragama Islam. Tidak ada orang lahir tidak beragama Islam. Semua terlahir sebagai orang Islam. Cuma nanti akhirnya berubah. Dan kita alhamdulillah karena bapak ibu kita Islam, kita tetap Islam. Tapi ingat, semua yang terlahir dalam keadaan tidak punya ilmu. Wallahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari paruh ibumu, bukan dokter, bukan bidan. Huwallah, dia Allah, akhrajakum, yang mengeluarkan kamu min, dari butun, perut ummahatikum, ibu-ibu kamu. Bukan dokter, bukan bidan, tapi siapa? Allah. La ta'lamun, kamu tidak tahu syai'an, barang sedikit pun. Berarti kita terlahir memang agamanya Islam, tetapi tidak tahu apa-apa. Maka kalau nggak belajar Islam, tentu ilmunya hanya ikut-ikutan. Bapak kalau sholat begini ya saya begini, kalau sujud begini ya saya begini. Makanya berbeda orang yang sholat belajar dengan sholat mengikuti orang. Maka kita lihat ada orang sujud kok masih begini, ininya nempel di tikar, ini pasti tidak belajar. Kalau belajar tidak mungkin begini, pasti diangkat. Nah, apakah sama orang yang diberi ilmu dengan yang tidak diberi ilmu? Jauh berbeda. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqamah. Dan yang paling berat itu istiqamah. Maka sekali lagi jamaah kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Udah hafal belum? Belum. Siapa yang hafal? Ya, santri yang hafal siapa? Belum. PR dihafalkan. Ya. Nih santri-santri muda dan santri-santri tua. Dihafalkan. Ya antum sudah ini doa setiap hari. Kan yang harus ngapalkan santri. Saya kan tidak santri. Salah, di sini semuanya santri. Harus menghafalkan doa tersebut. Ya, ini santri putri yang belakang, hafalkan Allahumma arinal haqqa haqqa dan dipahami maknanya. Kemudian doa yang lain apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal? Hafal? Kurang, disempurnakan. Kemudian hati ini berbolak-balik, maka kita berdoa dengan doa ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Iya, ini doa-doa ini yang insyaallah taala akan disebab Allah menjadikan kita istiqamah. Barakallahu fikum. Kita teruskan masih surah Al-An'am. Kemarin pada ayat 122 Allah bertanya, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijim minha. Apakah orang yang mati kemudian dihidupkan, kemudian dikasih cahaya, kemudian dia berjalan mengikuti cahaya itu, sama dengan orang yang mati tidak dihidupkan, terus dalam kegelapan, dan dia bahkan tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Sama atau tidak? Jawabannya tentu tidak sama. Apakah sama orang yang duduk belajar Islam dengan yang tidak? Tentu tidak sama. Apa bedanya?
Yang duduk di sini dapat apa? Kalau ngantuk kan tidak dapat. Masih ada yang lain dapat apa? Doa. Doa dari siapa? Ustadz pun kan doaan terus. Barakallahu fikum. Ya kan? Tiap saat dari doaan malaikat. Saya nggak percaya malaikat tidak nampak. Tapi kan Ustadz berdoa. Ya kan? Paling tidak kita hari ini istirahat. Coba yang di pasar istirahat enggak? Enggak itu pasti. Yang di sini istirahat kan, duduk, diam kan enak kan? Ya ini. Enggak sama yang duduk di sini dengan yang di luar. Apalagi kalau kita sudah dapat ilmu, kita amalkan, maka jauh berbeda. Abdullah bin Abbas mengatakan perbedaannya adalah 700 kali 500 tahun perjalanan. Tentu tidak sama. Akhirnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah orang yang diberi ilmu. Orang kalau sudah diberi ilmu akhirnya takut kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, jadi di sini sama enggak orang yang mati dihidupkan? Orang yang mati itu orang kafir, orang bodoh. Nah, kita lahir juga orang bodoh, dihidupkan artinya diberi hidayah. Kemudian dikasih cahaya. Tentu tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Kemudian ulama yang lain mengatakan sebenarnya ini menggambarkan dua sosok yang bertentangan. Yang mati dihidupkan dan yang mati tidak dihidupkan tetap dalam kegelapan. Dua sosok ini siapa? Ada yang ingat? Siapa? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dalam keadaan sesat, mabuk, membunuh, kelai, judi, sombong, udah. Kemudian dihidupkan oleh Allah, ya, masuk Islam, kemudian diberi cahaya, maka menjadi manusia sebaik-baik manusia nomor 2, ya, setelah para nabi dan rasul. Nomor 1 siapa? Abu Bakar. Nomor 2 Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mati tidak diberi hidayah siapa? Abu Jahil. Nih, Abu Jahil ini dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa tidak diberi hidayah oleh Allah? Kenapa tidak masuk Islam? Nah, pertanyaannya, kenapa tidak masuk Islam? Bukan karena jahil, karena tidak diberi hidayah. Nah, karena tidak diberi hidayah. Padahal dia ngomong. Nah, ini omongan ini kita perhatikan jamaah. Ini penting. Ini masalah akidah tentang hidayah. Muhammad, aku tidak mendustakan kamu. Aku yakin kamu itu tidak pernah berdusta. Kamu tidak pernah dusta, aku percaya kamu itu jujur. Ini kata Abu Jahal. Lah kenapa engkau tidak masuk Islam? Aku tidak setuju dengan yang kamu bawa. Yang dibawa Nabi itu apa? Semua manusia harus beribadah kepada hanya satu Tuhan. Ini yang tidak disetujui oleh Abu Jahil. Padahal dia tahu Muhammad itu benar, tidak bohong. Bahkan dia yakin Muhammad itu tidak bisa apa-apa kalau itu bukan wahyu dari langit. Dia yakin Muhammad itu benar, masalahnya Allah tidak memberi hidayah sehingga dia tidak setuju. Jadi ada orang tidak setuju, ada orang tidak enak. Siapa yang tidak enak? Abu Thalib. Ini fenomena bagaimana Allah ketika tidak akan memberi hidayah itu caranya macam-macam. Ada yang tidak setuju. Kalau Abu Thalib tidak enak. Tidak enak bahasa apa? Apa? Kok tidak lama? Bukan makanan itu kok tidak lama. Ini di sini ada orang-orang kafir, tokoh-tokohnya ya. Kemudian di sini Nabi SAW. Kemudian pamannya Abu Thalib mau meninggal. Paman katakan la ilaha illallah, nanti aku akan memberi syafaat pada kamu. Kemudian dia menengok ke sebelah
kiri. Abu Thalib, kamu akan meninggalkan agama nenek moyang? Iya kamu. Bingung dia. Noleh pada Nabi. Paman katakan la ilaha illallah, supaya nanti paman bisa masuk surga. Yang sini, kamu akan ninggalin agama nenek moyang? Meninggalkan adat istiadat? Kamu akan menentang? Kamu akan ini. Nggak enak Abu Thalib. Akhirnya mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib nggak nyaman, nggak enak sama yang nggak lama tuh kawan-kawannya. Bahaya. Ada yang sombong. Ada yang sombong. Ada yang gengsi. Ada yang karena sibuk nggak ngedengar. Makanya kemarin saya bilang Imam Syafi'i mengatakan terus belajar Islam sebelum kamu jadi tokoh. Belajar Islam sebelum kamu jadi tokoh. Sebab kalau sudah jadi tokoh itu berat untuk duduk di majelis ilmu. Tokoh apa? Tokoh pemegang harta, tokoh pemegang jabatan, tokoh pebisnis, tokoh berpengaruh. Kemarin saya duduk bertiga, yang satunya Bapak Wali Kota. Saya suruh menasihati pengantin. Saya bilang, pengantin kamu kalau mau bahagia belajar Islam. Kata Imam Syafi'i, belajarlah Islam sebelum kamu jadi tokoh. Sebab kalau kamu sudah jadi tokoh, kamu akan malas belajar Islam. Makanya para pejabat berat untuk hadir di majelis ilmu. Karena apa? Sibuk. Kalau cuma sibuk nggak apa-apa, takutnya kalau gengsi ya. Barakallahu fikum. Iya. Tidak sama orang yang dihidupkan diberi hidayah dengan orang yang tidak diberi hidayah. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk orang yang diberi hidayah. Masalahnya mudah-mudahan kita istiqomah. Kemudian yang selanjutnya, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Demikianlah kami jadikan setiap negeri itu ada satu tokoh yang berbuat dosa. Kemudian dia membuat makar-makar. Jadi setiap negeri itu mesti ada tokoh-tokoh yang Allah takdirkan dia ini membuat makar menghalang-halangi dakwah. Ini dari dulu sampai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jadi ini menghibur Nabi Muhammad, kamu jangan bersedih. Dari dulu setiap negeri pasti ada tokoh penentang Nabi, tidak cuma zaman kamu saja. Begitulah Allah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi hiburan Allah kepada Nabi Muhammad, sebenarnya mereka tidak menentang kamu, mereka tidak mendustakan kamu, tapi mereka tidak setuju dengan yang kamu bawa. Nabi agak tenang. Oh, berarti ini masalah hidayah. Kemudian Nabi SAW juga sedih. Tokoh-tokohnya tidak ada yang mau ngikut. Awal-awal yang ngikut siapa? Kerabatnya tidak ada yang ngikut. Selain yang ngikut anak muda namanya Ali radhiyallahu anhu. Yang banyak itu budak-budak. Jadi Nabi pun sebagai manusia biasa sedih. Ini yang ikut kok budak-budak. Bisa apa ini? Makanya orang yang tokoh-tokoh bilang, jadi itu loh kawan kamu tuh Muhammad. Oh itu ya orang-orang apa? Orang-orang rendahan itu ya. Saya mau masuk Islam, tapi yang rendahan itu diusir. Dan Nabi sampai berpikir saking kepengennya dakwah ini berkembang, tumbuh kembang, Nabi sempat digoyang seperti itu berpikir. Muhammad, kalau yang rendahan-rendahan itu kamu usir, saya masuk Islam. Sempat terbetik dalam hati Nabi. Sehingga turun ayat. Wasbir nafsaka. Dan bersabarlah dirimu Muhammad. Ya. Ma'a bersama alladzina yad'una. Orang yang terus berdoa. Ya. Kepada Allah. Di pagi, di sore hari, ya.
Akhirnya Nabi SAW sabar. Jadi begitulah rintangan-rintangan dalam berdakwah itu akan salah satu penghalangnya adalah para tokoh ya. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin beberapa tokoh diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Abu ini Abu ini gelar atau kunyah ini dari dulu ini. Makanya kadang-kadang yang mana yang Abu yang Islam, mana yang Abu yang kafir. Abu Sufyan itu menentang karena dia tokoh. Akhirnya Allah beri hidayah masuk Islam. Maka penentangan kepada Nabi, peejaan pada Nabi, dosa-dosa Abu Sufyan, semuanya kesyirikannya, dostanya, semuanya dihapus oleh Allah. Maka setelah dia masuk Islam, Abu Sufyan menjadi sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Abu Sufyan paling jahat, paling jelek. Tapi begitu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya akhirnya ya kejelekan yang dulu habis, bersih. Nah, maka dia menjadi sahabat yang mulia. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika kita ada orang-orang yang menentang dakwah, kemudian kebetulan dia tokoh, ini berarti sudah sunnatullah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya lan nu'min, kami tidak akan beriman hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai aku diberi kitab yang sama dengan yang diberi oleh Allah kepada kamu. Nih, ngaco ini. Saya nggak akan beriman sampai saya juga diberi yang sama dengan kamu. Nih, sama sebenarnya cuma ngomong aja, asal ngomong aja. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu siapa yang pantas diangkat menjadi seorang rasul, kapan dibangkitkan, di mana dibangkitkan, Allah tuh tahu. Bahkan Allah memilih para rasul itu manusia pilihan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, bukan Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Mas'ud. Innallaha, sungguhnya Allah, nadhara fi qulubil ibad, melihat hati-hati para hambanya. Maka didapati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Nabi kita memiliki qulub yang paling baik. Ingat, Nabi kita memiliki hatinya terbaik dari semua hati yang ada. Khairul qulub al-ibad, sebaik-baik hati seorang hamba. Dan memang spesial. Dulu ketika kecil Nabi SAW dadanya dibelah, kemudian hatinya dibersihkan. Iya, karena hati itu kotor. Ya, kita lahir hatinya tentu baik, tapi kemudian kotor. Karena hati itu akan dipengaruhi oleh yang dilihat, yang didengar, yang dipikirkan. Ini makanya sebelum diangkat jadi Rasul dibersihkan. Maka setelah bersih, Allah melihat semua hati, didapati hati yang terbaik adalah hati yang sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hati Nabi. Maka diangkat menjadi seorang Nabi. Kemudian Allah melihat lagi hati semua hamba, didapati hati yang paling baik adalah hati para sahabat. Maka Allah menjadikan para sahabat sebagai pendamping Nabi, penolong agamanya, berjihad bersama Nabi. Ingat, fama ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Maka apapun yang dianggap oleh para sahabat ini baik, maka di sisi Allah pasti baik. Sebaliknya, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'an. Apapun yang dianggap, yang mereka katakan itu buruk, maka di sisi Allah pasti buruk. Nah, inilah dalil bahwasanya
perbuatan sahabat, ucapan sahabat merupakan hujjah. Makanya kita disuruh mengikuti para sahabat. Karena sahabat tuh kalau ngomong ini baik, itu baik. Kalau ngomong ini buruk, pasti buruk. Makanya sahabat Nabi perbuatannya menjadi sunnah yang harus kita ikuti. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu dengan keturunan-keturunan yang terpilih. Ya. Jadi dari awal-awal diriwayatkan bahwasanya tidak ada nabi itu ya nenek moyangnya itu dari jalur yang pernah berbuat zina. Tidak ada dari keturunan yang berbuat zina. Itu tidak ada. Karena memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama Allah memilih dari anak Ibrahim. Namanya siapa? Ismail. Kemudian dari Bani Ismail dipilih Bani Kinanah. Kemudian dipilih dari Kinanah Bani Quraisy. Dan dari Bani Quraisy ini ada Bani Hashim. Dan Allah memilih Nabi dari Bani Hashim. Jadi semuanya jelas ya nasabnya. Dan ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian ayat 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah menghendaki, orang itu diberi hidayah, maka Allah menjadikan yasrah sadrahu, dadanya lapang menerima lil Islam, agama Islam. Orang yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, maka dadanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima Islam sepenuh hati. Sebaliknya, waman yurid, siapa yang dikehendaki Allah, yudillahu, untuk disesatkan. Jadi memberi hidayah, menyesatkan itu termasuk kehendak Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu, orang itu dijadikan dadanya dayyiqan harajan, sempit dan sesak terhadap Islam. Melihat Islam ini sangat risih. Tuh Islam ini ndak gaul. Pokoknya ndak nyaman, dadanya sempit. Nah sekarang ada orang kalau disebut syariat Islam dadanya sempit. Ini hukumnya, nggak usah bicara hukum. Kita sudah ada adat, ikut aja adat. Sempit itu kalau orang tidak akan diberi hidayah atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi jamaah. Kalau Allah menghendaki seseorang dapat hidayah, maka dadanya jadi lapang menerima Islam. Sebaliknya ketika Allah menghendaki orang itu sesat, maka dadanya melihat Islam itu sesak dan sempit. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Perhatikan pertanyaan dari Abu Ja'far kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, apa kata sahabat tersebut pada Nabi? Ya Rasulullah, ayyul mu'minin aqyasu. Rasul, mana orang mukmin yang pinter? Mana orang mukmin yang pinter? Nabi tidak menjawab yang S1
yang S2, yang S11. Enggak. Enggak ada yang tahu S11 itu apa. Tahu nggak S11? Nah, gula-gula. Tapi kata Nabi, kita perhatikan. Orang yang pinter adalah aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang yang pinter adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat akan mati. Tuh. Dari pagi udah ngingat belum mau mati. Udah pinter ini, ya. Ayul mukminina aqyas, mana ya Rasul orang mukmin yang pinter itu? Jadi Nabi SAW tidak menyebut Abu Bakar orang pinter, Umar orang pinter, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, enggak. Tapi dikatakan orang Islam, orang mukmin yang pinter adalah aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat-ingat kematian, wa aktsaruhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang paling banyak menumpuk-numpuk amal untuk dibawa mati. Itu orang pintar. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. Kalau seandainya ditanya, ya Rasul, orang yang tolol itu yang mana? Jawabannya apa? Yang tidak pernah memikirkan kematian. Rasanya mau hidup terus. Ini yang diejek oleh Allah. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka kau bagi orang yang karajo itu ucap-ucapnya itu cuman mengumpat, mencaci. Siapa orang yang kerjanya? Aduh, payah kau. Celaka kau. Ucapannya itu saja itu. Ya, atau yang semisal itu. Wailun likulli humazah al-lumazah. Celaka orang yang ucapannya itu sebatas cuman umpatan, cacian, celaan. Siapa mereka orang yang seperti itu? Ingat jamaah, ini kita harus sepakat karena Allah yang berfirman, alladzi jama'a malan wa'addadah. Orang yang kerjanya, ucap-ucapannya itu kaitu, itu orang yang orientasi hidupnya jamaah, suka ngumpulin mal, pitih, napung ke napung, itu aja ngumpulin. Wa'addadah, ngitung-ngitung, hari ini untung berapa, sudah dihitung nanti sore, tadi ditulis lagi pengeluaran sekian, pemasukan, aduh, pengeluaran. Itu saja. Itu Allah mengatakan wailun, celaka. Orang yang memang pikirannya sehingga keluar dari mulutnya umpatan, cacian, ndak ada. Ya Allah, aku mau mati, astagfirullah. Ndak ada. Ndak ada, kasihan, perlu dibantu. Ndak ada. Adanya cuman aduh, payah kau. Itu aja. Jadi karena kita bukan orang Arab, maka dialeknya tentu ndak dialek kita, dialek Arab. Tapi maknanya seperti itu. Celaka orang yang orientasi hidupnya itu cuma ngumpul-ngumpulin harta aja. Wa'addadah, ngitung-ngitung, pagi dihitung, siang dihitung. Mau tidur aja sempat ngitung, takutnya nanti kurang, terus saja. Mau ngeluarin dihitung, tapi petang ngalah sekian, itu ujung jadi pelit. Maka mereka yang jama'a malan, mereka yang mengumpul-ngumpulkan harta. Karena apa? Yahsabun, mereka mengira. Apa terusannya? Yahsabuna
Kok ndak hafal? Yahsabuna annama lahu akhladah. Dia mengira dengan harta itu dia akan akhladah, akan hidup terus, ndak pernah mati. Waduh, dari tadi sampai sekarang disindir terus. Bukan nyindir, ngingetin. Kalau begitu yang kayak gitu ya kesindir pasti. Ya udahlah, saya cuma menyampaikan firman Allah. Ustadz ngitung-ngitung enggak? Kita manusia sama lah. Barakallahu fikum. Tapi kita diingatin itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa adadah yasabuna anna malahu akhladah. Kalla, salah kamu. Kalla, salah kamu. Udah. Nah, makanya di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang pinter kata Nabi adalah orang yang banyak mengingat mati. Makanya dalam hadis lain dikatakan aksiru dzikra hazimil lazzat yaknil maut. Perbanyaklah kamu berzikir, mengingat-ingat tentang kematian. Iya, duduk ya. 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 Duduk. Saya ulangi lagi. Yang paling banyak mengingat mati itu orang yang pinter. Aksiru dzikra hadzimil lazzat. Aksiru, ini perintah, hukumnya wajib. Kamu harus memperbanyak dzikra. Apa? Mengingat hadzimil lazzat, sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Apa itu? Al-maut, mati. Jadi bagaimana kita memperbanyak mati itu? Mau tidur, kita ingat mati, maka kita mengatakan bismikallahumma amut wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Bangun tidur apa? Alhamdulillah alladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku. Itu mau tidur ingat mati, bangun tidur ingat mati, dan kita berjalan pun juga harus terus ingat mati. Kita itu ketika kita sudah ingat mati, kira-kira apa? Siap-siap dengan hal-hal yang harus disiapkan. Salah satu yang antum siapkan apa kalau hari ini mati? Paling tidak apa? Istighfar dan tobat. Jangan lupa istighfar dan tobat. Bangun tidur kita istighfar tobat. Karena tidak tahu nanti masih hidup atau tidak. Saya kemarin di Padang Panjang. Dan setelah pengajian, kemudian kita duduk minum. Kemudian ada snacknya. Kemudian salah satu jamaah mengatakan, ini tangan saya ini dulu utuh, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau makan pakai tangan kiri. Kalau makan pakai tangan kiri. Nah, kemudian kita ngomong-ngomong bisa nggak pakai tangan kanan, diikat pakai gini dan sebagainya kan. Nah, dia cerita rupanya dia kecelakaan, bonceng, yang dibonceng mati, dia hidup. Dia menuju ke Pariaman. Nah, saat itu dia pesan, Buya pakai mobil atau pakai motor? Pakai motor. Hati-hati karena licin, insya Allah. Diingat seperti itu, saya kan tentu berdoa kan, ya Allah mudah-mudahan selamat sampai rumah kan. Ya. Karena itu kita berpikir tentang kecelakaan, tentang kematian, tentu saya ingat tadi saya sudah baca Allahumma anta robbi belum? Karena siapa yang baca Allahumma anta robbi mati masuk surga. Saya ngulang lagi, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta sampai selesai. Karena naik motor itu saya takut kalau nanti mati. Nah, pas mau belok di si cincin, brung dari belakang, ditabrak. Untung saya masih hidup. Yang nabrak
Terus dibilang, kenapa Dek ngelamun? Karena depan mendadak kan, rem yang belakang tidak ada. Nah itu, rupanya kita itu mengandalkan rem. Kalau remnya tidak ada, nabrak. Sebenarnya rem itu kan cuma kecil. Allah yang menyelamatkan kita. Akhirnya babak belur kakinya saya, aduh kasihan Dek ya, beli obat ya. Iya, saya jalan. Besoknya saya mau ke Lubuk Alung, ya berdoa naik motor. Waktu udah siang, ya agak ngegas kan, tapi Bismillah tawakaltu 'ala Allah, Allahumma anta rabbi dibaca. Karena apa? Orang naik kendaraan itu risikonya apa? Kalau ndak nabrak, ditabrak atau kepleset jatuh. Kalau Allah nggak menyelamatkan, ndak selamat kita. Alhamdulillah. Bus di depannya berhenti mendadak. Semuanya udah bingung, yang saya kena jatuh. Alhamdulillah masih hidup. Coba kalau mati kan saya sudah Allahumma anta rabbi, kan begitu. Makanya Nabi mengatakan aktsiru dzikra, perbanyak. Jadi yang kemarinnya ditabrak, besoknya nabrak. Itulah. Makanya kita itu sebenarnya kalau tidak ditolong oleh Allah tidak selamat. Rem itu kadang-kadang cuma angin. Kalau anginnya bocor ya tidak bisa ngerem. Ya, makanya kita jaga-jaga ya dengan mengingat mati. Jadi siapkan apa yang harus disiapkan seandainya nanti kita mati. Nah maka kata Nabi, aktsiru dzikra hadi milazat. Nah Nabi SAW ditanya, ayul mukminin akyas, mana orang mukmin yang paling baik, paling pinter? Aktaruhum dzikra lil maut wa aktaruhum lima ba'das isti'dadan, yaitu orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak mengumpul-ngumpulkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, sekarang dijawab, mana orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Sehingga dia pun juga tidak menyiapkan bekal. Nah inilah. Barakallahu fikum. Nah kemudian Nabi SAW ditanya yang kedua, ya Rasul, itu ayat mengatakan, man yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki Allah akan diberi hidayah dengan dilapangkan dadanya. Apa makna dilapangkan dadanya ya Rasul? Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, nur yukdhafu fihi, yaitu Allah memberikan cahaya ke dalam hati dada itu, ke dalam dada orang tersebut. Fayang syarihu lahu wayang fasihu, maka hatinya lapang dan dia pun juga akan senang menerima Islam. Kemudian orang itu masih bertanya, fahal lidzalika min amaratun yu'rafu biha, ya Rasul, ada nggak tanda-tanda orang itu dilapangkan dadanya bahwa dia akan diberi hidayah oleh Allah? Kata Nabi Lai, apa itu ya Rasul? Beliau mengatakan, al-inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur. Dia sekarang sudah mulai pemikirannya itu, orientasi hidupnya, cita-citanya menuju darul khulud, kampung yang abadi. Jadi orang yang dilapangkan dadanya itu memiliki ciri, kata Nabi. Cirinya apa? Sekarang dia sudah orientasi hidupnya adalah akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan dia sudah mulai menjaga jarak dari darul ghurur, kampung main-main. Bukan berarti dia nggak kerja lagi. Ini salah paham namanya, gagal paham namanya. Dia tetap cari dunia, tapi orientasinya apa? Akhirat. Kamu kerja keras-keras. Ini kasihan ini Ibnu Abbas sampai kini alun siap-siap. Nah ini pikirannya akhirat. Sampai sore masih kerja. Nah, coba bayangkan. Sekian donatur kumpulnya juga cuman ini darul akhirah yang dipikir.
Wal istidad lil maut qabla liqa'il maut, dan dia sekarang menyiapkan diri untuk bekal-bekal yang mau dibawa mati. Jemaah, udah cerdas atau belum? Kok diam? Maksud saya sudah siap-siap atau belum gitu kan? Ya, tadi sudah tahu orang cerdas begini. Kemudian ya, tanda dada kita dilapangkan. Ini sekarang kita sudah orientasi hidupnya akhirat. Jangan gagal paham, tetap bekerja tapi hasil kerjanya untuk akhirat. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian kita tambahkan insyaallah taala. Iya. Baru jam 10. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna bi ba' wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nar mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Maaf, ini ayat yang 126 ya, ini kan 128 126 127. Wahada siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ayat 126. Wa hadza siratu, dan inilah sirat. Sirat artinya apa? Jalan. Siratu rabbika, jalan Rabb kamu. Mustaqima, ya, nasab karena ini hal. Mustaqima, yang lurus, dalam keadaan lurus. Ya, inilah jalan Rabbmu yang lurus. Itulah jalan-jalan yang bengkok karena bukan jalan Rabbmu. Tatkala Allah telah menjelaskan, lama dzakara ta'ala tariqadz dzallin an sabilihi. Ya, tatkala Allah sudah menjelaskan jalan-jalan kesesatan, ya, kemudian menjelaskan jalan-jalan yang lurus, maka Allah mentakkid dengan mengatakan hada siratu rabbika mustaqiman, inilah jalan Rabbmu yang lurus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap hari kita meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, inilah doa yang pertama Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, agar kita memohon kepada Allah, ihdina, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. As-sirat, yaitu jalan mustaqim yang lurus. Jamaah, inilah di antara keistimewaan Al-Quran. Anak-anak, terutama para santri yang belakang, jangan ngobrol, dicatat. Al-Quran merupakan kalamullah, bukan main-main. Kalam Allah itu berarti sifat Allah, maka bukan makhluk. Allah berbicara, Allah berbuat, Allah mendengar, Allah melihat, itu semuanya sifat Allah. Maka sifat Allah itu bukan makhluk. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran bukan makhluk, maka Al-Quran tentu mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulianya, maka ketika Allah menurunkan kepada seseorang
maka seseorang itu akan menjadi manusia termulia. Siapa yang menerima Al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia paling mulia. Rupanya Allah pun ketika memberikan wahyu Al-Quran kepada Nabi melewati malaikat, maka malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang termulia. Siapa namanya? Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, turunnya Al-Quran itu 2 tahap. Tahap pertama dari sisi Allah ke langit dunia, yaitu Baitul Hamdi. Ya, jadi ada yang di atas sana, langit yang 7 itu namanya Baitul Hamdi, itu langit dunia. Langit ada berapa? 7. Langit yang paling atas namanya Baitul apa? Di padusunan itu ada masjid namanya Baitul apa? Baitul Makmur itu ya. Jadi Al-Quran turun 2 tahap. Tahap pertama dari sisi Allah ke langit dunia, namanya Baitul Hamdi. Di waktu malam, maka malam di mana Al-Quran turun menjadi malam yang paling mulia, namanya malam Qadar. Yang malam itu lebih baik dari 8 tahun atau 80 tahun. Iya, 80 tahun. Kemudian Al-Quran itu akan mengangkat seseorang yang mempelajarinya, yang mengajarinya menjadi sebaik-baik manusia. Nah, Allah takdirkan, Allah tentukan Al-Quran turun pertama kali. Nah, jadi tahap yang kedua dari langit dunia ke dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tidak 1 malam, tapi 20 tahun lebih. Bahkan turunnya diawali dengan sebab-sebab turun. Maka anak-anak menghafal Al-Quran itu dibutuhkan ketekunan, bukan ketergesaan. Ya, jadi turunnya 20 tahun. Maka kamu tidak bisa menghafal cuma 1 hari. Ya, bertahun-tahun ngapalnya. Kemudian turun pertama kali bukan Al-Fatihah, tetapi Iqra, supaya orang Islam pada membaca. Ini ya. Kemudian disusun yang paling awal surah Al-Fatihah, yang terakhir surah An-Nas. Di tengah-tengah itu ada lafaz falyatalattaf, hendaknya kamu berlemah lembut. Orang yang sudah ada Al-Qur'annya di dalam dirinya, dia tidak kasar, tapi pasti orangnya jadi orang yang lembut. Maka anak-anak kalau kepingin menghafal Al-Quran, supaya Al-Qurannya itu bisa jinak ada dalam dada kita, kita harus lemah lembut. Isi Al-Quran itu banyak, di antaranya masalah tauhid. Bahkan tauhid merupakan perintah Allah pertama kali di dalam Al-Quran. Nah, kenapa Al-Fatihah ada di depan? Di antara hikmahnya hadirin, rupanya di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu terdapat 3 model manusia, 3 kelompok manusia. Makanya Allah akan menjelaskan tentang 3 kelompok manusia itu ada di depan. Dan kita suruh milih mau menjadi kelompok yang mana. Kemudian di akhir surat apa? An-Nas. Karena Al-Quran turun kepada manusia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariatnya ditujukan kepada 2 makhluk, yaitu
minal jinnati wan nas. Dan inilah dua makhluk ini nanti yang akan bertanggung jawab karena dia sudah ada hujjah, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kita bicara tentang Al-Fatihah. Di sana ada 3 kelompok manusia yang kita semuanya harus mengenal. Pertama, kita katakan ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tadi di sini Allah katakan wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Rabbmu yang lurus. Makanya kita meminta agar kita diberi jalan yang lurus supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana jalan yang lurus itu? Rupanya di dalam Al-Qur'an itu ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian diteruskan dengan ya Allah, yang kami maksud jalan yang lurus adalah 1, siratal ladzina, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang an'amta alaihim, orang yang telah engkau beri nikmat. Ini yang pertama. Ya. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jalan yang lurus tadi yang saya maksud, yang saya minta itu jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang maghdub, engkau murkai. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, ya Allah, jalan yang ku minta yaitu jalan yang lurus, itu 1 jalannya orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Dan yang ketiga, wala, dan tidak pula ad-dhallin, orang yang sesat. Makanya dalam surah Al-Fatihah ini menggambarkan 3 kelompok manusia. Manusia itu hanya ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang diberi nikmat. Yang kedua, orang yang dimurkai oleh Allah. Murka itu bahasa apa? Dimarahi, dibenci, maghdub. Yang ketiga, ad-dhall, orang-orang yang sesat. Dan kita mintanya tentu diberi jalan orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Orang yang diberi nikmat adalah di dalam Al-Quran ya, surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai orang yang diberi nikmat. Kan nanti kan 3 jalan. 1, orang yang diberi nikmat. Yang kedua, orang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Dan yang ketiga, orang yang sesat. Untuk 2 yang terakhir, Nabi sendiri langsung yang menjelaskan. Kita harus paham siapa orang yang dimurkai Allah. Kata Nabi, al-maghdub, orang yang dimurkai, haulai, mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian ad-dhall, orang yang sesat, haulai, mereka adalah an-Nasara, orang Nasrani. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Kenapa orang Yahudi kok dimurkai oleh Allah? Karena orang Yahudi itu punya ilmu. Abu Jahal bukan orang Yahudi, tapi Abu Jahal punya ilmu seperti orang Yahudi, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Abu Jahal tadi tahu nggak kalau Nabi itu benar? Tahu. Nabi nggak bohong, tahu, tapi tidak mau ngikut. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah karena dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Sekarang orang Nasrani dimurkai oleh Allah. Kenapa orang Nasrani dimurkai oleh Allah?
Orang Nasrani ini indak punya ilmu tapi melakukan amalan. Beda? Beda ya? Yang orang Yahudi apa di? Berilmu tapi tidak mengamalkan. Yang Nasrani? Tidak ada ilmu mengamalkan atau beramal tanpa ilmu. Nah, jadi orang yang punya ilmu tidak mengamalkan, maka sama dengan orang Yahudi dimurkai. Contohnya Abu Jahal tadi bukan orang Yahudi, orang Quraisy. Tapi karena dia tidak mengamalkan, padahal dia mengatakan Muhammad benar, maka dia termasuk orang yang maghdub. Nah, yang dhal orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu sesat? Karena dia enggak punya ilmu tapi mengamalkan atau beramal tanpa ilmu. Nah, jadi itu tidak cuma orang Nasrani, siapapun manusia termasuk orang Islam, enggak ada dasarnya dari Al-Qur'an, enggak ada dasarnya dari Al-Hadis, tapi dia melakukan ibadah, maka dhal. Kullu bid'atin dhalalatun. Ini di Al-Fatihah sudah ada isyarat ke sana. Yang nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Sahabat nggak melakukan, lah kok melakukan? Maka dhal. Adapun yang al-maghdub, orang Yahudi, kenapa? Dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ada nggak orang Islam seperti itu? Ada. Dia baca Al-Quran, tapi dia lebih memilih apa yang dikatakan gurunya. Na'udzubillah min. Nah, okelah, Yahudi cirinya tahu, Nasrani tahu cirinya. Nah, sekarang yang kelompok ketiga siapa? Alladzina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat. Siapa? Maka ini Allah yang menafsirkan di dalam ayat lain. Jadi tafsir as-sirat al-mustaqim ya, atau tafsir alladzina an'amta alaihim adalah surah An-Nisa ayat 69. Ya, santri belakang udah ditulis ya. Tafsir alladzina an'amta alaihim adalah surah An-Nisa ayat 96 dan 69. 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim. Nah, ini kita perhatikan. Dan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah bersama orang yang diberi nikmat. Nah, siapa yang diberi nikmat? Kalau di Al-Fatihah cuman alladzina an'amta alaihim, ya Allah berikanlah petunjuk padaku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat. Titik. Tapi di sini orang yang taat pada Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan dakwahnya Nabi. Wasyuhada, orang yang mati syahid berperang bersama Nabi. Wassolihin, orang-orang solih yang mengikuti masuk Islam menjadi umat Nabi. Maka ulama menjelaskan, bagi nabi-nabi dulu ia namanya hawariyin atau hawariyun. Ya, jadi pengikut Nabi itu namanya hawari. Tapi untuk pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya bukan hawari, tetapi sahabat. Ya, sahabat. Jadi mereka yang diberi nikmat, yang kita minta tiap hari, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siapa itu? Jalannya para sahabat. Coba Bapak Ibu. Pertama adalah para nabi. Ya, kalau nabi kita berarti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, orang yang membenarkan dakwah Nabi SAW siapa? Para sahabat. Wasyuhada, orang yang mati berperang bersama Nabi siapa? Sahabat. Wassolihin, orang solih ketika ayat turun, para sahabat. Intinya jalan yang lurus.
Jalan yang diberi nikmat siapa mereka? Nabi dan para sahabat. Bukan jalannya Yahudi dan Nasrani. Nah, kenapa jamaah orang-orang yang diberi nikmat itu adalah mereka para sahabat? Ini berbeda dari dua yang terakhir. Yang Yahudi ada ilmu tapi tidak diamalkan. Yang Nasrani beramal tanpa ilmu. Yang sahabat yang lurus jalannya dan diberi nikmat oleh Allah karena mereka setiap ada ilmu diamalkan. Atau dia tidak beramal kalau tidak ada ilmu. Dia tidak berani beribadah kalau belum ada perintah dari Allah dan Rasul. Makanya ulama mengatakan sebenarnya yang namanya ibadah itu hukumnya haram sebelum ada perintah. Ini al-aslu fi kulli ibadatin haram. Awalnya ibadah itu tidak boleh. Ila ya'ti bihid dalil, kecuali kalau sudah ada dalil. Makanya jamaah, kita orang-orang harus mengikuti para sahabat. Karena doa kita dalam salat tiap hari, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalannya para sahabat. Nah, sahabat ini tidak beribadah kalau tidak ada dasar Quran dan hadis atau yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya. Ini kita sudah ihdinas siratal mustaqim, indah bilang bid'ah dilakukan. Yang dibilang syirik dibuat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, dalam Al-Fatihah kenapa ditaruh di depan? Supaya kita menjadi manusia yang lurus jalannya. Supaya lurus, jangan mengikuti model Yahudi, jangan mengikuti model Nasrani, tapi harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, terakhir, lahum darussalam inda rabbihim. Ya, bagi mereka nanti ada surga namanya darussalam. Ya, surga namanya darussalam. Ya, bagaimana orang-orang yang dia dimasukkan ke dalam darussalam tentu berbeda dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam surah Az-Zumar sedikit kita bacakan, nanti diulang balik di rumah. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa, maka jatuh, tersungkur, pingsan. Ya, so'iko bisa maknanya mati, tapi dalam hal ini maknanya pingsan atau mati, dua-duanya. Wa nufikha fis-sur faso'iko man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiup sangkakala, maka semuanya yang di langit, semua yang di bumi jatuh mati. Bagaimana tidak mati jamaah? Yang ditiup itu bukan terumpet, tapi sangkakala. Apa bedanya sangkakala dengan terumpet? Terumpet itu kecil, kalau sangkakala itu besar. Nah, sangkakala yang sekarang sudah dipegang oleh malaikat, siapa? Israfil. Sekarang sudah ada di mulutnya. Maka Nabi SAW, kenapa saya harus senang-senang sementara malaikat Israfil sudah menaruh sangkakalanya di mulut. Sekarang sudah tinggal nunggu. Nabi tidak mau senang-senang. Bagaimana saya bisa senang-senang? Malaikat peniup sangkakala sudah menaruh di mulutnya. Masya Allah itu. Nah, bagaimana ditiup sangkakala tidak mati semuanya, tidak ambruk. Ini sangkakalanya ini besar sekali. Kata Nabi, seandainya langit dan bumi dimasukkan dalam sangkakala, itu masih longgar. Jadi bumi langit seperti apa kalau sangkakalanya ini? Seperti kelereng. Nah, antum seperti apa?
mati semuanya. Itu. Jangan dibayangkan cuma ngek. Tapi ini makanya kemarin ada berita, ada sangkakala ditiup. Nih. Kalau ditiup tuh mati semua. Di Jerman sekarang masih hidup kok. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, sangkakala kalau ditiup semuanya mati. Ya. Illa mangsya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah hidup. Ya, di antaranya beberapa malaikat. Ya, summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Setelah ditiup yang kedua, kemudian semuanya dibangkitkan berdiri di mahsyar. Makanya kita berada nanti di barzah itu sejak mati sampai malaikat meniup sangkakala. Kemudian kita keluar dari barzah setelah tiupan yang kedua. Nah, setelah itu kita berdiri, fa asyraqatil ardu, maka bumi akan menjadi mengkilat putih. Yang dimaksud bumi di sini adalah alam barzah. Wa asyraqatil ardu, maka barzah menjadi putih binuri rabbiha, dengan nur Allah. Wa budi'al kitab, kemudian kita diberi kitab catatan. Nah, duduk kita hari ini nanti ada di sana. Ini ya. Iya. Kemudian setelah itu waji'a bin nabiyyin, didatangkan nabi-nabinya, wasyuhada, saksi-saksinya. Masing-masing jadi saksi. Wa qudiya bainahum bil haq, kemudian diadili dengan cara yang hak. Wahum la yudlamun, tidak ada yang dirugikan, tidak ada amalan ketukar. Wa ufiyat kullu nafsim ma amilat, kemudian Allah memberikan pahala secara sempurna setiap jiwa atas apa yang dia perbuat. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, karena Allah itu mengetahui semua yang kita perbuat. Makanya tidak usah kita pamer kalau berinfak, karena Allah pasti melihat. Kemudian wasiqal ladzina kafaru, digiring orang-orang kafir ila jahannama zumara, menuju jahannam dalam keadaan berbondong-bondong. Digiring, berangkat ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min adabi jahannam. Hatta idza ja'uha, setelah datang ke neraka jahanam, futihat abwabuha, dibuka pintu jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, petugas penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum ada seorang rasul yang datang kepada kamu, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan peringatan tentang ayat-ayat Rabb kamu, wa yungdirunakum, mengingatin kamu, liqa'a yaumikum hada, bahwa kamu akan ketemu hari seperti ini. Apakah dulu kamu nggak ketemu rasul? Enggak. Ada para sahabat ketemu engkau? Enggak. Ada pengajian enggak? Nah, ini kalau kita ditanya apakah ada rasul, ya kita nggak ketemu. Tapi apakah ada kajian Ahad pagi? Jawabannya apa? Jawabannya ya? Iya. Qalu bala layadu walakin haqqat kalimatul adab alal kafirin. Tapi bagaimana? Ya sekarang sudah tidak bisa disesali, karena haqqat kalimatul adab, sudah ditetapkan bahwa azab alal kafirin, bagi orang kafir. Mereka tidak komentar lagi. Memangnya belum ada rasul dulu? Itu penjaga neraka bilang, loh kamu kok kesini? Jadi digiring semuanya ke neraka, ya berbondong-bondong, kemudian sampai ke pintu neraka dibuka. Loh kamu kok kesini? Memangnya belum ada rasul? Belum. Nggak ketemu sahabat? Indah. Nggak ada pengajian? Ada, tapi sudah terlanjur. Nah, alhamdulillah. Kilat khulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sal mutakabbirin. Dikatakan, dah silakan masuk ke neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan itu tempat yang paling buruk bagi orang yang sombong. Jadi orang tidak mau menerima dakwah ini dikatakan orang sombong. Na'udzubillahi min dzalik.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sama. Wasiqa. Kalau wasiqa yang pertama diartikan digiring. Kalau yang kedua wasiqal ladzina taqaw. Ini bukan digiring. Apa? Didampingi. Nah, kan? Wasiqal ladzina taqaw. Kemudian didampingi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya ilal jannati zumara, menuju surga ramai-ramai. Hatta idza ja'uha, kemudian ketika datang sampai ke surga, dibukakan futihat abwabuha, pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian penjaga surga mengatakan salamun alaikum, selamat sejahtera. Tibatum, selamat berbahagia. Fadkhuluha khalidin, kamu akan kekal di dalam surga. Semoga yang hadir di sini nanti semuanya dikumpulkan di dalam surga. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wassalam. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Apakah sholat sunat fajar harus didahului dengan sholat sunat tahiyatul masjid dulu? Barakallahu fikum. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Jadi sholat fajar maknanya sholat sunat setelah terbit fajar. Ya, fajar sidik, bukan fajar kadib. Nah, kemudian dia ketika sampai ke masjid, dia langsung sholat sunat fajar atau kita sholat tahiyatul masjid. Iya, wallahu a'lam bishawab. Karena statusnya semuanya sunat, maka sebagian ulama mengatakan boleh kita niatnya double, ya, tahiyatul masjid dan sholat sunat. Tapi kalau ada waktu tentu lebih bagus kita tahiyatul masjid, kemudian kita baru sholat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Dan yang paling bagus sebenarnya kalau memungkinkan, kita setelah sholat tahajud kita duduk menunggu adzan. Kemudian setelah adzan kita sholat qobliyah subuh di mana? Di rumah. Nah, setelah itu kita berangkat ke masjid. Nah, di masjid apakah masih mungkin sholat tahiyatul masjid, kita lakukan. Jadi boleh memilih. Wallahu a'lamu bishawab. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa kajian itu mengikuti jalan Shiratal Mustaqim? Oh iya ya, ini kita sudah kepedean ya. Iya. Masalahnya sekarang ini banyak kajian yang katanya kajian itu sunnah juga. Kitabnya juga kitab ulama. Begitu juga dengan pondok pesantren. Saat ini banyak sekali bermunculan pondok dengan label pondok sunnah. Kita orang awam, tolong diberi pencerahan Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, alhamdulillah paling tidak dia sudah meniatkan mengikuti jalan sunnah, tidak menentang bid'ah. Tapi sebuah kitab tidak merupakan jaminan bahwa jalan itu pasti jalan yang benar. Karena manusia itu unik, ya, kadang-kadang dibelokkan. Ya, begitu juga nama sebuah pesantren itu bukan jaminan itu eksistensi daripada pesantren. Nah, kalau ciri-cirinya ya tentu ya kita tidak tahu, tapi paling tidak kita akan ya melihat diantaranya apa materi-materi dan siapa yang menyampaikan. Itu penting sekali. Jadi kitabnya dan pembawanya kan seperti itu.
Ya. Nah, ini memang butuh penelitian. Kalau kita tidak bisa, tapi kita berhusnudon saja, ya. Iya, kita berhusnudon saja. Wallahu alam, saya tidak bisa menjawab dengan detail, ya. Ya, memang pertanyaan ini mungkin didasari dengan apa yang disampaikan oleh pembina kita, Dr. Ali Musri. Ya, hati-hati dengan label atau penamaan. Ya, itu kata Dr. Ali Musri hafidhahullahu taala, ya. Bagaimana tanggapan Ustadz ketika di kampung tersebut kalau ada yang meninggal harus dimandikan oleh ubiyah yang ada di kampung, sedangkan cara-caranya berbeda dengan cara yang disunahkan. Ketika ada yang meninggal di kampung itu tidak memakai jasa mereka, mereka marah dan saya minta maaf sama mereka. Apakah saya salah jika saya tidak memakai jasa mereka? Ya, inilah jamaah yang dirahmati Allah. Repotnya kita ketika melakukan satu ibadah yang di situ tidak bisa dilaksanakan sendiri atau ibadah yang sifatnya jamaah. Contohnya penyelenggaraan jenazah. Kalau sholat sunat kan sendirian. Nah, ini kita terserah kita. Tapi kalau sudah namanya ibadah yang jamaah itu kadang-kadang ketika belum sepaham maka terjadi permasalahan. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kita, ya, ketika di satu kampung ada orang meninggal, kemudian kita maunya penyelenggaraannya secara sunnah. Memang idealnya seperti itu. Lahir cara-caranya dengan cara sunnah, sampai ketika mati hendaknya juga mati secara sunnah. Cuman kadang-kadang di satu kampung ada petugas-petugas yang kadang-kadang beberapa hal itu tidak mengikuti sunnah. Maka ya sebenarnya tidak berpengaruh bagi si mati, insya Allah. Contoh, dia cara wudhunya tidak mengikuti seperti wudhunya Nabi. Cara menyiramnya tidak seperti menyiramnya Nabi. Maka itu insya Allah tidak berpengaruh bagi si mayat. Cuman kita tidak bisa mendapatkan pahala sesuai sunnah. Tapi insya Allah kalau kita lihat yang di kampung-kampung itu sudah cukup, ya, sudah cukup walaupun ada tambahan-tambahan, ada pengurangan. Karena biasanya tetap diwuduin dan mandiin. Tapi ya memang tidak seperti yang diajarkan oleh syariat. Tapi beberapa hal. Jadi kita jangan terlalu cemas, ya. Maka insya Allah itu cukup. Tapi idealnya kalau memungkinkan, ya, yang menyelenggarakan itu orang yang sudah belajar sehingga sesuai dengan sunnah. Tapi kalau misalnya nggak bisa sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, maka insya Allah yang kita lihat apa-apa yang dikerjakan oleh orang petugas-petugas itu insya Allah itu tidak mengapa dan tidak berpengaruh bagi yang meninggal. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Apa tentang Shadaqallahul Adzim dibaca setelah membaca Al-Quran? Shadaqallahul Adzim itu artinya maha benar Allah yang maha agung. Shadaqallah, maha benar Allah, Al-Adzim yang maha agung. Dan itu tidak ada hadis yang menjelaskan tentang sunnah membaca itu setelah membaca Al-Quran. Yang ada setelah membaca Al-Quran itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang mengatakan itu, tidak usah dilarang, kecuali kalau itu murid kita atau anak kita.
Apa boleh mengganti niat puasa sunnah dengan mengganti puasa wajib? Nah, ini karena berbeda maka ini tidak boleh. Tidak boleh ya. Apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Dan siapa saja orang yang termasuk mukhlasin? Iya. Jadi yang benar itu mukhlisin. Ya, tapi kalau kita orang Indonesia itu biasa mengatakan mukhlasin. Dari kata kholaso, orang yang ikhlas. Kholaso ikhlas, ya mukhlasun orang yang ikhlas, mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Tapi jangan muflihin. Jangan muflisin. Kalau muflisin orang-orang yang bangkrut. Mukhlisin yang tepat sebenarnya mukhlisin artinya kelompok orang-orang yang ikhlas. Siapa yang termasuk mukhlisin? Orang-orang yang beribadah niatnya karena mengharap pahala dari Allah. Saya pengurus masjid, supaya di masjid tersebut diadakan acara Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Lalu saya tidak menyetujuinya sampai berdebat ringan. Ya, walaupun ringan, jangan berdebat. Ya, Nabi SAW menjamin kamu masuk surga yang pertama asal kamu meninggalkan debat walaupun kamu benar. Ya, jadi tidak boleh berdebat. Kalau ringan sama boleh ya. Jangan berdebat walaupun ringan. Jadi saya mohon pencerahan Ustaz. Nah, itu resikonya. Sebenarnya ada cara untuk menghindari acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Contohnya acara Maulid Nabi. Acara Maulid Nabi itu sudah merupakan sunnah di Indonesia. Bukan sunnah Rasul, tapi sunnah di Indonesia. Jangan salah paham ya. Sunnah itu artinya kebiasaan. Sehingga orang yang masjid yang tidak melakukan Maulid Nabi disebut masjid bid'ah. Artinya apa? Aneh. Ya. Bid'ah itu salah satu maknanya adalah aneh. Jadi kalau ada masjid tidak melakukan Maulid Nabi, itu namanya masjid yang bid'ah. Maka betul kata sahabat, nanti Islam itu akan lepas satu-satu, seutas-seutas, sehingga yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang, dan sekarang sudah ini. Jadi kalau ada masjid tidak melakukan acara maulid, maka masjidnya jadi aneh. Bahasa Arabnya bid'ah. Jadi gimana? Nah, jadi sekarang solusinya gimana? Solusinya sebenarnya kan kalau acara-acara haflah itu kan maulid, Isra Mi'raj, apa lagi? Nuzul, hari raya, hari tahun baru ya, 4 atau ada tambahan? Biasanya ada tambahan nanti. Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul, satunya apa? Tahun baru. Ini di bulan-bulan tersebut. Nah, sekarang kalau antum sebagai takmir masjid, diakali aja. Ini kan 4 kali setahun. Udah sekarang setahun itu antum jadwal aja. Memang dalam agenda masjid itu setiap tahun ada 4 kali pengajian. Terus dijadwal, jangan pas bulan-bulan tersebut. Nah, ini solusi insya Allah. Ya, karena sekarang pun juga ternyata Maulid Nabi juga di luar bulan Rabiul Awal kan ada. Jadi itu insya Allah bisa jadi solusi. Ya, tapi kalau antum tidak seperti ini, minimal antum dipecat. Dan ya wajar lah. Oh, ketua kok nggak datang itu kan? Ya, jadi gimana solusinya? Kasih jadwal dalam 1 tahun itu 4 pengajian. Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat.
Nggak usah pakai judul, pokoknya setiap tahun ada pengajian 4 kali, namanya Tribulanan. Nah, 3 bulan, Masya Allah itu seperti itu. Kalau enggak, kemungkinan besar antum dipecat, dan itu pemecatan yang baik insya Allah. Ya. Jangan antum ikut-ikutan. Ya. Ini santri yang bertanya ya. Santri tanya sama Pak Ustadz, apakah boleh akikoh digabung dengan walimah pernikahan? Boleh, tapi caranya ya itu walimah pernikahan mengikuti akikoh, ya, bukan akikoh mengikuti walimah. Jadi contohnya sekarang bayi lahir umur 7 hari. Karena kepingin sambil walimahan, maka nanti nikahnya dipercepat. Jadi maunya kan 4 bulannya akan datang kan, ya udah dipercepat, itu boleh. Jadi daging akikohnya itu dibagi-bagi pada tamu-tamu, nggak apa-apa, boleh insya Allah ya. Jangan mengikuti walimahnya, tapi walimah yang mengikuti. Sholat itu takbirnya dimulai dari yang kanan atau kiri, Ustadz? Sholat takbirnya tangannya dimulai dari yang kanan atau yang kiri. Kalau misalnya tangan kanan memutarnya, ini kaji lamo itu. Dulu pesantren saya memang mengajarkan kalau sholat begini, Allahu Akbar, kemudian hendaknya turunnya didahulukan yang kanan. Allahu Akbar, jadi gini. Kemudian begini kan. Nah, jadi mesti itu Allahu Akbar. Nah, anak kecil taunya Allahu Akbar. Jadi tidak ada tuntunan Allahu Akbar. Lah, seperti itu ya. Dan ini memang aneh-aneh. Allahu Akbar sudah gini, nanti ditarik lagi. Salah, harusnya nariknya ke kanan. Ya, itu satu keyakinan yang tidak berdalil dan kita tidak bisa melarang, tapi meluruskan saja. Boleh nggak kita mengambil ilmu dari banyak ustadz dengan tujuan ambil baiknya, tinggalkan buruknya? Nggak boleh. Cari ustadz harus ustadz yang benar dan baik. Ya, ustadz bid'ah tapi saya ambil sunnahnya, nggak boleh. Ya, kecuali kemarin sudah saya jelaskan kalau memang satu-satunya ustadz cuman itu, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ustadz yang lain, kita harus mencari ustadz yang benar. Karena ulama-ulama dulu untuk mencari ustadz itu dia menyelidikinya bukan seminggu, bukan sebulan. Untuk mencari ustadz itu diselidiki sampai tahun. Oh, termasuk salah satunya adalah, ini salah satunya, sholatnya benar atau tidak. Ini salah satunya. Jadi kita untuk menjadikan dia itu sebagai ustadz itu pertama dilihat sholatnya, gerakan sholatnya, bukan niatnya. Kan niatnya nggak tahu kan. Kalau sudah sholatnya kemuter-muter sini ya jangan itu kan. Itu contoh. Akidahnya, ucapan-ucapannya, pergaulannya, itu menelitinya itu tidak cukup 1 bulan. Gurunya, penghasilannya, ya, kalau perlu kendaraannya. Ustadz kok moge, tentu berbeda dengan ustadz yang motornya kecil. Itu sampai seperti itu. Sampai ustadz tuh pakai peci atau tidak, perlu seperti itu. Ini ahli hadis ini, ya, ahli hadis tuh mengatakan bahwa aib seorang ahli hadis tidak pakai tutup kepala. Ini sekarang ustadz tuh gaul-gaul. Nah, seharusnya kalau yang namanya imamah taruh di kepala, tapi taruhnya di pundak, terus tidak pakai kepala karena takut gaya Koreanya tidak kelihatan. Jadi bingung ini ustadz atau bintang film. Makanya
kan ada di Indonesia ini seorang qori menjadi idola para gadis. Ketika dia nikah, maka dikatakan ini musibah para akhwat. Apa? Duka para akhwat karena idolanya menikah. Dan yang dinikahi tentu satu. Jadi para akhwat pada sedih, idolanya rupanya nikah bukan sama dia. Nah, ini jadi qori sekaligus artis Korea. Nah, seperti itu. Jadi kita memang untuk cari guru itu ya harus hati-hati. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar teman saya bilang Abu Rifki menyampaikan bahwa takbiratul ihram itu disunahkan memutar tangan. Ini berarti gagal paham. Ya, alhamdulillah ya. Ini makanya seperti itu ya. Jadi kalau belum jelas tuh ditanyakan. Ini jelas, ini jujur ini ya. Saya mendengar teman saya bahwa Abu Rifki menyampaikan bahwa takbiratul ihram itu disunahkan memutar tangan. Padahal saya sedang menjelaskan bahwa itu tidak benar, kan begitu ya. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Saya ulangi lagi, takbir yang mengikuti sunnah. Pertama, tangannya belum diangkat. Kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, kemudian diangkat. Nah, model pertama. Model kedua, diangkat dulu. Allahu Akbar. Model antum. Allahu Akbar. Model antum. Dan antum mengikuti sunnah Nabi. Jadi takbir itu ada 3 versi sesuai sunnah Nabi. Allahu Akbar. Jangan disandarkan kepada saya. Itu salah paham. Iya, oke. Apa definisi sahabat? Definisi sahabat, yang dimaksud sahabat Nabi adalah siapa yang ketemu Nabi SAW walaupun cuman semenit, kemudian dia masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Iya. Orang yang menggambar makhluk bernyawa, maka ini kata Nabi asyaddun nasul adab, manusia yang paling berat di adab. Al musawwirun, tukang patung, tukang gambar yang bernyawa. Asyaddun nasul adab, manusia yang paling berat di adab. Naudzubillah min dzalik. Iya. Apakah sama sunnah dengan sunnah? Beda, yang pakai 2N sama 1N. Yang benar 2N, sunnah. Apakah biji pala itu haram, Ustaz? Insyaallah ta'ala halal. Ya. Jadi memang kopi itu haram awalnya. Sehingga orang pada berdiskusi, ulama pun akhirnya mengeluarkan fatwa halal. Ya. Tapi ada ustadz yang ngacau. Siapa yang mati di lehernya ada kopinya, maka dia masuk surga. Ini hadis penjual kopi. Memang namanya hadis palsu. Ya kok tega-teganya itu mengatakan seperti itu kan. Ya. Jadi insya Allah pala itu halal, kopi juga halal. Ya, cuman banyak kopi itu halal tapi tidak thayyib. Kita harus halal dan thayyib. Ya. Baik, cukup insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.